Gaya yang biasa saja. Bab 73. Yuki, naiklah ke mobil. Raihan membuka pintu untuk Yuki. Jarang sekali dia memiliki sikap yang lembut. Yuki menatapnya sedikit terkejut. Menggerakkan kakinya ke mobil, dan ketika dia duduk, tulang yang sedang sakit membuat Yuki berbisik. Ada apa? Raihan menoleh untuk menatapnya. Suaranya agak gugup. Tidak ada. Petugas hanya mendorongku sedikit, kata Yuki dengan nada meremehkan. Meski habis jatuh, namun selain sedikit rasa sakit, perutnya tidak merasa tidak nyaman. Bayinya baik-baik saja. Dia tidak ingin masalah ini menjadi besar. Raihan teringat akan hal itu dan melirik perut Yuki. Apakah baik-baik saja? Yuki mengelus perutnya. Ya, tidak apa-apa. Yuki merasa sangat aneh. Yuki terlalu aneh hari ini, dan dia khawatir tentang bayi itu. Seperti yang dia katakan sebelumnya, anak ini seperti topi hijau mengkilap. Melihat perutnya, dia merasa topi hijaunya sedikit lebih gelap. Menggeleng kepala, jangan terlalu banyak berpikir. Melihat jendela dengan seksama, mobil itu pun berlari kencang di jalan yang lebar, dan keduanya diam dan berhenti berbicara. Lampu merah menyala, lalu lintas di persimpangan ini sangat besar. Waktu lampu merah yang sangat panjang, Yuki mengulurkan tangan dan ingin menyalakan musik mobil. Setengah jalan dipegang oleh Raihan. Sebuah kotak beludru kecil diberikan kepada Yuki. Apa ini? Itu terlihat seperti kotak perhiasan. Raihan ingin memberikan perhiasan. Yuki menatap Raihan dengan mata besar. Bukalah. Apakah kamu suka atau tidak? Suara Raihan melemah. Ini diambil di lelang Stobi. Baru tiba pagi ini. Barusan aku pergi untuk mengambilnya, sehingga aku tidak bisa menemanimu ke toko pakaian tadi. Tapi tak menduga hal tadi terjadi padamu, kata Raihan. Yuki membuka kotak perhiasan beludru itu. Cincin. Batu permata berbentuk berlian biru tua, bling-bling cahaya, juga memancarkan kilauan yang mempesona. Di tengah permata, ukiran berbentuk hati yang menjulang. Mozaik yang indah dan potongan sempurna membuat permata ini berharga. Ah, bukankah ini jantung laut? Yuki berseru pelan. Jantung laut, legenda pada awal abad ke-13. Raja Prancis Louis memberi kejutan kepada kekasihnya, Catherine. Permata biru ini sangat langka. Jarang memiliki ukiran berbentuk hati alami di tengah-tengah permata. Ini disebabkan oleh kristalisasi biji krom yang paling langka. Ini adalah satu-satunya di dunia. Louis mencintai kekasih ini bukan karena penampilannya yang luar biasa, tapi menjadikan cincin ini simbol cinta abadi. Permata tak tertandingi ini yang telah menghilang selama lebih dari 100 tahun di dunia, dibeli oleh penjual misterius pelelangan Stobi beberapa hari yang lalu. Yuki ingat laporan berita di TV sehari sebelum hilangnya. Dalam berita ada foto close up jantung laut, cantik dan mempesona. Yuki mengeluarkan cincin itu dari kotak beludru dan menerawang cincin yang menyilaukan itu ke jari manisnya. Sekilas cahaya listrik dan batu api.
Yuki tidak kepikiran. Dia menghindar. Tangan Rehan yang memegang cincin itu kaku di udara. Ya, tidak suka? Rehan mendongak dengan tidak senang, dan suara gelap melewati sedikit kabut. Yuki menatap cincin itu, dan itu sebuah kata. Dia tidak ingin memprovokasi Rehan. Namun, dia benar-benar tidak dapat menerima cincin itu. Menatap Rehan, nada suara Yuki yang tulus. Rehan, apakah kamu tahu arti cincin itu? Wanita kecil ini serius menceritakan arti cincin itu kepadanya. Mata Rehan secara bertahap menghilang, mengangkat alis. Lanjutkan. Topik ini, tidak tahu mengapa, dia sangat tertarik. Yuki melirik jari manisnya dan berkata dengan serius. Jika kamu tidak ingin menikahi wanita itu, jangan memberinya cincinnya. Karena cincin itu mewakili cinta dan kesetiaan. Rehan menatap kelopak mata murung Yuki dan bulu mata yang panjang membayangi wajahnya. Tidak marah dan tertawa. Sudut bibir membangkitkan aroma kejahatan. Dalam suasana hati yang sangat baik, dia berkata, Yuki, apakah kamu berharap aku melamarmu? Ah? Yuki kaget. Apakah ada masalah dengan ekspresinya? Atau ada masalah dengan kemampuannya untuk memahami? Mengapa setiap kali dia pahami berarti sesuatu yang sulit? Menantu keluarga Rehan tidak pantas ada. Rehan menepis tangan Yuki dengan paksa memakaikan cincin itu. Meletakkan tangan Yuki di telapak tangannya sambil mengaguminya. Tapi selama menurut, aku tidak akan begitu cepat bosan denganmu. Yuki tercengang. Tuan Rehan, apakah aku harus mengucapkan terima kasih karena kamu menganggapku? Dibandingkan dengan wanita simpananmu lainnya, aku merasa sangat tersanjung. Yuki tidak bisa menolak cincin itu. Dia suka dengan pemberiannya. Maka dia akan memakainya. Lagi pula, dia tidak akan kerugian. Dia hanya seorang wanita simpanan. Ini hanya karena tuan itu senang, jadi dia diberi hadiah sebuah cincin. Dia pun begitu serius menjelaskan arti cincin itu. Bukankah itu konyol? Rehan tampaknya tidak mendengar sindiran dalam kata-katanya. Dia sangat pandai mencubit wajahnya. Kamu tahu merasa tersanjung. Sudah bagus. Setelah itu, cukup menurut saja. Tidak akan ada hal yang menyakitkan. Yuki terdiam. Mobil langsung menuju ke studio gambar pribadi. Di aula, 2 orang pria dan wanita berpakaian modis berteriak serempak. Presdi Rehan. Ya, Rehan malas harus bersuara, menarik Yuki lebih mendekat. Yuki melihat segerombolan orang yang berdiri di depannya dan menatap Rehan dengan keraguan. Trik macam apa yang ingin dimainkan pria ini? Ku beri kalian waktu 1 jam. Rehan berbicara dengan sangat dingin dan duduk langsung di sofa besar. Mengerti Presdi Rehan, Anda pasti akan puas. Yuki tiba-tiba merasa punggungnya dingin. Masih tidak menanggapi. Beberapa orang sudah tidak sabar untuk bergegas ke arahnya. Melihat bahwa mereka mengeluarkan banyak alat rias dan semua jenis pakaian, Yuki mengerti bahwa Rehan berpakaian untuk makan malamnya. Sungguh membuat sakit kepala. Yuki yang paling tidak sabar untuk hal ini
dan dia sangat lelah. Dia hanya ingin berbaring di tempat tidur besar dan tidur nyenyak. Rambut hitam panjang dicuci dan dikeringkan. Setelah itu, ada 4 orang berlalu lalang selama setengah jam sebelum akhirnya memutuskan untuk membentuknya menjadi wanita yang anggun dan mulia. Tidak peduli penata gaya yang sedang sibuk, Yuki tertidur di kursinya. "Nona Yuki, oke, lihat ke atas dan lihat hasilnya." Suara wanita lembut itu terdengar. Di cermin kaca besar, Yuki yang mengantuk mengenakan gaun putih malam berpotongan rendah dengan seperangkat perhiasan yang mempesona. Luar biasa. Wah, sangat indah. Begini saja sudah bagus. Yuki hanya berharap untuk menyelesaikannya dengan cepat. "Presdi Rehan, bagaimana menurutmu?" Stylist itu dengan bangga mendorong Yuki ke depan Rehan yang menunduk menatap koran. Rehan mengangkat pupil matanya yang dalam. Matanya melihat rambut dan wajah Yuki, dan ekspresinya tampak sangat puas. Garis pandang terus ke bawah. Setelah melihat dada Yuki, matanya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Surat kabar itu dilemparkan ke wajah stylist. Dia pun berkata, "Ganti baju. Tidak bisa yang ini. Segera pergi dariku." Stylist sialan itu bahkan mendandani wanitanya sedemikian rupa, sehingga pria luar menatap dadanya. Suara angkuh Rehan membuat stylist itu mengangguk dan membungkuk, meminta maaf. Yuki memalingkan matanya dengan tatapan kosong. Untuk apa? Hanya karena tidak puas, jadi melemparkan surat kabar ke kepala stylist. Itu sama sekali tidak beradab. Namun, dia cukup pintar untuk memilih diam saja. Dia tidak ingin membantah perkataan Rehan. "Presdi Rehan, menurutmu gaya apa yang bagus?" tanya stylist itu dengan hati-hati. "Tidak centil," Rehan berkata dengan lugas, eksplisit. Wajah Yuki tiba-tiba memerah. Apanya yang tidak centil? Apakah dia sangat centil sekarang? Bukankah dadanya sedikit lebih rendah? Banyak gaun saat ini adalah jenis desain dada rendah. Banyak bintang perempuan kelas atas senang memakai gaun ini. Para penata gaya jelas sama bingungnya dengan dia. Mereka semua melihat ke belakang dan menatapnya, ingin memeriksa di mana pakaian itu bisa dikatakan centil. Para penata gaya pria pergi. Rehan berdiri. Tatapannya itu seperti pembunuh. Stylist laki-laki pun pergi karena takut membuat marah presiden besar dan kehilangan pekerjaannya. Penata gaya wanita berjuang dan mencari ratusan gaun dipegang di tangan mereka, digantung di rak dan diperlihatkan kepada Yuki, membiarkan memilihnya satu persatu. Akhirnya, memilih yang ada selendang kecil dada putih tertutup. Kemarahan Rehan akhirnya menghilang. Melihat ke sekeliling Yuki, gaun itu di tubuhnya sangat pas. Yuki lebih gemuk setelah kehamilannya. Seluruh orang perlahan-lahan melepas masa muda gadis itu, dan ada sedikit aroma wanita yang mempesona. Perutnya yang sedikit besar di bawah desain gaun yang luar biasa, sama sekali tidak terlihat. Diperlihatkan di depan Rehan, ada seorang wanita kecil yang cantik dan menawan. Mata Rehan menatap Yuki. Dia memberikan kartu namanya, menyuruh stylist itu mentotal semuanya. Lalu menarik Yuki ke dalam mobil. Setelah masuk ke mobil, Rehan menekan tombol tirai.
mobil tiba-tiba menjadi gelap. Yuki belum menemukan duduk dengan pas. Raihan tiba-tiba mencium bibirnya. Panas seperti api yang menyala.